Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara kita mengoverclock CPU lawas ya yang sudah umur 10 tahunan lah, 10 tahun yang lalu atau bahkan sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi di sini saya punya Intel Pentium 4. Ini kecepatannya 3,0 GHz, tapi dia single core ya. Nah, yang satunya Pentium ini Pentium dual core E2200. Dia hanya punya kecepatan 2,20 GHz, tetapi bisa kita overclock ke 3,10 GHz. Ya. Ini sebenarnya lebih lumayan ya, lebih tinggi, hanya dia hanya pakai single core, jadi nggak maksimal gitu ya. Oke, langsung saja kita ke monitor untuk mencoba satu CPU. Saya menggunakan Intel Core 2 Duo yang base-nya 2,80 GHz. Kita akan coba overclock sampai ke 3,60 GHz. Sebenarnya bisa dari 2,80 ke 3,70, tetapi pada saat saya menggunakan aplikasi terkadang dia restart sendiri atau force close dan bahkan blue screen. Oke, langsung saja kita Oke, ini CPU-nya udah nyala dan kita udah masuk ke BIOS tadi. Dan ini tampilannya. Jadi teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke menu MB Intelligent Tweaker. Nah, di sini untuk CPU clock-nya, di sini ada menu CPU Host Clock Control. Kita enable dulu. Jadi untuk tiap prosesor, jadi angkanya ini sebenarnya berbeda ya, antara motherboard antara CPU yang satu dan CPU yang lain berbeda. Nah, kalau untuk bawaan dari dual core ini, core 2 duo, dia angkanya di sini menunjukkan CPU host frekuensinya ini menunjukkan angka 267. Ini default ya untuk kecepatan 2,80 GHz. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pastikan sistem voltage control ini teman-teman auto saja, tidak usah diotak-atik. Kalau misalkan di sini masih manual, silakan ubah jadi auto supaya kita menghindari gagal booting. Namanya gagal booting ya, silakan teman-teman perhatikan angka ini kita aktifkan dengan cara enable. Nah, kemudian CPU host frekuensinya kita bisa ganti ke angka yang kita inginkan. Nah, jadi saya akan coba target ke 3,60 GHz. Coba kita loncat ke 300 ya, bisa nggak ya? Oke, bisa 3,5 GHz. Yang saya akan capai adalah 3,60. Walaupun sebenarnya 3,70 bisa, tapi saya sarankan 3,60 aja. 300 nggak bisa. Oke, kita butuh tambahan lagi 320. Coba. Oke, masih 3,36. 320 berarti kita coba 340. Hampir. Sekarang 343. Oke, di sini udah kelihatan perubahan. Kita akan coba running di 3,60 GHz. Ini saya rekomendasikan sebenarnya untuk Core 2 Duo seri yang base clocknya 2,8 GHz, sebenarnya itu bisa sampai 3,70 bahkan lebih, tergantung dari jenis fan yang teman-teman gunakan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan fan standar, saya sarankan hanya menggunakan hanya bisa mengoverclock sampai segini. Sebenarnya bisa lebih dari itu, tapi saya sarankan di situ agar menghindari namanya blue screen atau force close saat menjalankan aplikasi. Oke, setelah itu kita escape ya, ini. Kemudian kita save and exit. Oke, CPU-nya mati sementara dan akan nyala kembali. Oke, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat sampai menunya tampil, bootingnya.
Ya, udah 3,60 GHz. Oke, seperti teman-teman dilihat di monitor, udah masuk ke Windows dan saya udah jalankan aplikasi CPU Z. Di sini teman-teman bisa melihat CPU yang saya gunakan adalah Intel Core 2 Duo E7400 dengan kecepatan 2,8 GHz. Kita overclock up to 3,60 GHz. Di sini angkanya kita lihat 3601, sekian MHz. Kalau diubah ke satuan GHz, ini adalah 3,9 GHz. Artinya bahwasanya CPU ini kita sudah jalankan ke 3,60 GHz dari awalnya 2,80 GHz, kita overclock ke 3,60 GHz. Dan ini berjalan normal tanpa ada kendala. Ya, karena ini saya menggunakan jarak yang aman aja ya, kecepatan yang aman saja, yang tidak terlalu tinggi dari kecepatan dasarnya. Karena kalau misalkan saya naikkan lagi ke 3,7, itu sebenarnya bisa nyala, tetapi karena pendingan yang saya gunakan adalah pendingan yang standar dan saya berpikir bahwasanya ini belum menjalankan aplikasi. Bagaimana jika pada saat saya menjalankan aplikasi itu akan memaksa kinerja dari CPU-nya akan makin panas dan tentunya pendingin yang harus menangani panasnya CPU ini harus lebih maksimal kinerjanya. Ya, jadi saya cari angka yang aman aja di 3,60 GHz. Oke, jadi itu saja mungkin sekilas dari overclock CPU lawas dari channel ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada saran, bisa ditulis di kolom komentar demi membangun channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.